Nah, pertanyaannya, siapakah manusia itu dan bagaimana proses manusia itu diciptakan? Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah. Satu, laki-laki. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Namanya, individunya tadi adalah, ya, pada hari keberapa? Hari ke-6. Diciptakannya manusia pertama Adam dari debu dan tanah. Jadi, ada dua bahan baku daripada manusia itu sendiri. Ya, khususnya waktu Tuhan menciptakan Adam. Yang pertama adalah fisiknya atau tubuhnya. Ya, itu bahan bakunya dari debu dan tanah. Oke, itu alasannya Bapak Ibu kalau kita meninggal harus wajib hukumnya dikembalikan kepada asal muasalnya dari debu dan tanah. Ada dua pandangan, proses untuk mengembalikan tubuh kita yang berbahan baku dari debu dan tanah ini. Satu, ada orang yang memiliki pemahaman ya dimakamkan. Nah ini mayoritas semua orang di dunia ini termasuk kekristenan lebih banyak memilih jalan ini dalam proses mengembalikan bahan baku dari tubuh dan daging kita yang berasal dari debu dan tanah. Tapi sebagian ada juga yang melihat bahwa proses pengembalian bahan baku tubuh kita dari debu dan tanah itu lewat kremasi. Nah pertanyaannya, mana yang benar, mana yang tidak benar? Menurut saya sih dua-duanya sama-sama benar juga. Karena pada ujungnya kan, pada akhirnya tujuannya harus kita lihat, yaitu proses pengembalian ya bahan baku dari tubuh kita ini kan debu dan tanah harus dikembalikan kepada debu dan. Jadi maksud saya kita tidak perlu menghakimi kalau orang memilih jalan kremasi. Kan akhirnya apa? Oh, di kremasi juga dikembalikan juga kepada tanah juga kan Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang prosesnya mungkin harus dibawa ke uh, lau debunya akan gitu baru sana di apa namanya disebar begitu. Nah, lain hal misalkan kalau ada orang yang menyimpan budaya Tionghoa kan yang belum bertobat pada Kristus, mereka menyimpan di sebuah guci ya dan kadang-kadang itu ditaruh di rumahnya. Nah, itu tidak masuk dalam perspektif Alkitab itu. Cara itu nggak Alkitabiah. Tapi kalau misalkan dikremasi tapi dikembalikan ke alam dengan cara misalkan disebarkan debunya di laut sah-sah saja sebenarnya. Kan gitu. Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu dua pandangan itu sih sebenarnya tidak perlu dipersoalkan karena pada ujungnya adalah sama mengembalikan kepada debu dan tanah sebagai konsekuensi dari bahan baku tubuh kita yang pertama memang dari debu dan tanah. Ya. Nah, bahan baku yang kedua itu adalah napas hidup. Ini bicara tentang roh atau jiwani. Nah, ini yang berasal dan bersumber langsung dari Tuhan. Maka dalam perspektif ini Bapak Ibu, seseorang yang sudah meninggal, ya saat itu juga, waktu detik orang itu meninggal, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah kita ngomongin orang lain, kita sendiri aja, supaya kita makin lebih siap dipanggil Tuhan. Waktu kita meninggal, Bapak Ibu ya, detik itu juga, ya, napas kehidupan atau roh atau jiwa itu langsung Tuhan pisahkan dari daging kita. Ya, sehingga daging kita inilah sebenarnya yang ditangisi oleh suami, istri, si mertua, mertua, orang tua. Yang artinya, di tubuh yang sudah mati, yang ditangisi oleh orang tua, istri, anak kita, sebenarnya tidak ada lagi kehidupan kita di sana. Alias, yang ditangisi itu sebenarnya tidak lebih, tidak kurang benda mati, makhluk, makhluk mati sebenarnya. Atau benda mati. Oke. Lalu di mana posisi roh atau jiwa kita? Kembali kepada pemiliknya. Yang pertama yang memberikan itu di dalam tubuh kita, yaitu Tuhan. Di mana tempatnya? Kalau waktu kita di bumi sudah bertobat, bahwa tempat roh jiwa kita itu adalah di pangkuan Abraham atau surga sementara. Tapi kalau kita belum bertobat, di mana posisinya rohnya atau jiwa kita? Di Hades. Hades itu bicara tempat neraka sementara. Nah pertanyaannya, berarti roh orang-orang yang meninggal sejak dari zaman Adam sampai hari ini
Di mana posisi mereka? Kalau yang sudah bertobat waktu di bumi, di pangkuan Abraham. Yang belum bertobat, di mana? Di Hades. Ngapain? Di Hades itu roh orang-orang yang belum bertobat itu mengalami penyiksaan seperti di neraka. Tapi itu belum penyiksaan yang total. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Lalu di mana posisi ya orang yang sudah bertobat waktu dia hidup di bumi sejak dari zaman Adam sampai hari ini di pangkuan Abraham? Ngapain di sana? Tentu tidak mengalami penyiksaan, tapi mulai mengalami kenikmatan nuansa atau suasana kehidupan surgawi. Tapi itu belum surga yang total nanti waktu Tuhan datang kedua kali. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu posisi ya di mana jadi asal usul tubuh kita yang dari debu dan tanah jelas harus dikembalikan kepada asal usul yang pertama. Asal usul roh atau jiwa kita itu harus dikembalikan kepada pemilik yang pertama, yaitu Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, kita bicara tentang Hawa sekarang. Hawa juga adalah manusia kedua setelah Adam. Dan sekaligus Hawa ini juga adalah wanita pertama yang diciptakan Tuhan ke dunia. Dari mana asal muasal daripada Hawa itu? Dari tulang dan daging Adam. Memang agak berbeda ini. Kalau tadi tubuh atau tulang, ya, bukan tulangnya orang Batak ya, jangan sampai salah kita Bapak. Ya, tulang sengguan. Ya, Adam kan itu dari debu dan tanah, kan gitu. Tapi kalau di sini Hawa agak berbeda. Dia diambil dari tulang dan dagingnya Adam. Oke. Nah, apa artinya makna atau makna dari pengambilan tulang dan daging dari tulang rusuk ya? Daging tulang rusuk dan daging daripada Adam menjadikan perempuan yang pertama atau Hawa. Maknanya adalah mencerminkan keintiman antara pria dan wanita. Yang artinya tidak dapat dipisahkan antara pria dan wanita itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Saya mau perjelas makna lain daripada ya daging Hawa yang diambil dari tulang dan dagingnya Adam. Di samping mencerminkan keintiman pria dan wanita, tapi arti yang kedua adalah bahwa sebenarnya antara pria dan wanita itu sama mahalnya, sama berharganya di hadapan Tuhan. Sama. Ya. Maka kalau kita bicara dalam konteks suami istri, ini sangat terlihat jelas betul juga. Ya. Suami dan istri itu memang harus memiliki hubungan yang intim. Relasi yang dalam. Karena kenapa? Karena istrinya itu berasal dari tulang dan rusuk Adam. Maka untuk itulah sebenarnya kalau suami menyakiti istrinya, sebenarnya dia sedang menyakiti dagingnya sendiri. Sebaliknya, kalau istri menjolimi suaminya, sama aja sebenarnya. Dia sedang menjolimi dirinya sendiri. Karena tadi, ya tulang dan dagingnya ada yang dijadikan menjadi wanita, ya menceritakan, menjelaskan tentang keintiman semua. Nah, itulah alasannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh membuat atau memposisikan bahwa pria itu lebih berharga alias lebih mahal daripada perempuan. Walaupun kita tahu dalam budaya tertentu seringkali juga ada pembedaan yang cukup jauh antara laki-laki dan perempuan. Saya ambil contoh. Di budaya kita orang Batak,
itu harus selalu memposisikan laki-laki itu di atas daripada perempuan. Alasannya, karena laki-laki itu generasi penerus dari keluarga itu di kemudian hari. Lalu mereka menolkan ya posisi perempuan. Dan ini sebenarnya salah satu ya ajaran budaya yang tidak alkitabiah, alias bertentangan dengan firman Tuhan. Pemahaman yang seperti ini sudah melahirkan banyak korban, Bapak Ibu. Di mana tadi memposisikan laki-laki lebih mahal daripada perempuan. Sudah banyak korbannya. Salah satunya, ya, saya sudah menemukan Bapak Ibu. Ya, keluarga-keluarga orang Kristen, ya, khususnya orang Batak. Karena istrinya nggak bisa melahirkan pria. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat, kelima, perempuan semua. Akhirnya apa? Orang tua pria, mempelai pria, memaksa anaknya, bahkan memperbolehkan serta mendorong untuk menikah dengan perempuan lain. Supaya dapat perempuan, supaya dapat laki-laki. Dan itu dituruti. Oke. Ironisnya, istrinya pun juga mengamini. Karena doktrin budaya yang tidak kita lihat. Istrinya pun begitu juga. Artinya apa Bapak Ibu? Orang tua dan istri memberikan izin supaya suaminya poligami kan itu. Lalu dia nikah lagi. Apa yang terjadi? Lahir juga anaknya dari istri kedua. Dapat nyata perempuan, 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 dan perempuan. Lalu apa yang terjadi? Dipaksa lagi si laki-laki ini nikah untuk yang ketiga, keempat, sampai yang kelima Bapak Ibu. Dapatnya semua perempuan, 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 perempuan. Coba Bapak bayangin konsep yang menyesatkan seperti ini. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ini kita harus koreksi. Apalagi kita orang Batak ini yang sudah hamba Tuhan. Ini harus kita koreksi. Jangan mengamini itu. Karena kita justru melegalkan poligami kan itu. Yang kedua, kita menganggap perempuan itu tidak mahal, tidak sama mahal dan berharganya di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sama kok, seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ini harus kita koreksi. Ini salah satu muatan budaya yang bertentangan dengan akal. Memang raja-raja adat kita mengatakan begini, tapi Pak Pendeta, di kita orang Batak itu kan kalau nggak ada lagi-lagi generasi penerus marga kita itu siapa? Saya bilang, hidup kita, regenerasi kehidupan kita itu bukan hanya ditentukan waktu kita hidup di bumi. Karena hidup kita di dunia ini sementara. Tapi keberlanjutan daripada kehidupan kita itu lebih ditentukan bagaimana generasi kita selanjutnya masuk surga atau masuk neraka saja. Kesalahan ini jangan diteruskan, saya bilang. Lalu saya kasih analoginya, Bapak. Kalau kita punya anak perempuan, oke, okay? Lalu karena dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki, rela nggak kalau suaminya itu nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, sampai punya anak laki-laki? Rela nggak kita orang tua anak perempuan kita dimadu atau dipulikan? Saya langsung tembak itu aja. Saya langsung bawa ke dirinya sendiri. Baru dia ngeh. Artinya apa? Ya nggak rela juga sih Pak Pendeta. Maka saya bilang, jangan buat adat di atas Tuhan dan firman Tuhan. Adat itu harus di bawah Tuhan dan firman Tuhan.
Nah, ini salah satu tugas kita. Kalau kita melayani di kalangan orang-orang Batak, ini harus tegas kita punya pemahaman Bapak Ibu. Jangan abu-abu. Ya, karena bagi saya, situ ingin kata firman Tuhan, ya, kan sama aja. Setelah generasi kedua, ya, kan hanya Adam dan Hawa aja dibentuk pertama, hanya Hawa aja dibentuk pertama kali dari tanah dan debu kan. Hawa aja dibentuk dari Adam. Manusia seterusnya apa dari mana? Hasil pernikahan laki-laki dan perempuan kan gitu. Artinya apa? Kalau kita anggap perempuan itu lebih rendah dibanding laki-laki, mungkinkah laki-laki itu bisa ada di muka bumi? Ya kan? Maka itu saya katakan tadi, laki-laki dan perempuan sama berharganya. Ya, ya. Ini saya kira karena saya teringat ada banyak kasus yang sedang saya hadapi misalnya kayak gini saat. Sehingga Bapak Ibu, aduh, susah menyelesaikan masalahnya. Karena itu tadi, ya istrinya banyak, anaknya banyak, jadi nggak ya terbimbing dengan ya. Ada dua unsur yang dipakai Allah dalam hal menciptakan manusia. Ya. Dan dua unsur itu juga sekaligus yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Yang pertama tadi, unsur yang pertama, bahan baku yang pertama dari manusia ada itu debu dan tanah. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, roh atau jiwa berasal dari Tuhan sendiri. Apa yang dikasih oleh Yesus Kristus, binatang dan tumbuhan. Ya, tidak diciptakan seperti spesialnya dua unsur dari manusia itu sendiri. Binatang nggak punya roh, Bapak Ibu. Nggak punya jiwa binatang. Mereka hanya punya tubuh doang. Atau insting. Ya, nah, itu betul keistimewaan. Ya, nah, manusia diciptakan. Nah, saya sekaligus yang menjawab pertanyaan, saya akan jawab dalam materi ini lebih detail. Pertanyaannya Pak Octavianus minggu lalu. Nah, manusia diciptakan segambar. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah serupa. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah demo. Ya, dengan Allah yang imago Dei. Ya, ini dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, ini sekali lagi membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, tanaman, tumbuhan, termasuk binatang. Tidak pernah dikatakan oleh Tuhan, binatang, tumbuhan diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah yang imago Dei. Enggak, hanya manusia saja. Oke? Nah, kalau kita memahami lebih jauh arti daripada gambar dan rupa Allah, yang pertama, itu menjelaskan, mencerminkan sifat-sifat pribadi Tuhan serta merta ada di dalam diri manusia. Waktu diciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Maka ada sifat-sifat Tuhan yang juga serta merta Tuhan taruh dalam diri manusia. Contohnya apa? Intelek. Intelek ini bicara masalah intelektualitas cara berpikir atau pikir. Kita sudah bahas minggu lalu bahwa Allah kita juga lah Allah yang berpikir juga, berintelek juga. Yang kedua, punya perasaan. Kita sudah bahas juga minggu lalu. Allah kita itu sangat amat perasaan, tapi tidak baperan. Oke. Yang ketiga, Allah kita itu kreatif. Yang keempat, Allah kita itu mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Yang terakhir, Allah kita itu berkemauan keras. Inilah arti dari gambar dan rupa Allah yang juga ditaruh di dalam diri manusia itu. Dan kalau kita lihat, semua tadi yang saya jelaskan tadi, manusia punya akal, intelek, kita juga punya emosi, perasaan. Kita juga dikasih kemampuan untuk berkreativitas melakukan apapun juga. Kita juga diberikan kemampuan untuk berbahasa, bahkan membuat apa? Memahami bahasa. Dan juga kita dikasih juga kemampuan untuk berkarya. Ini adalah makna bahwa Allah menciptakan kita itu dengan gambar dan rupa Allah.
Dan ini tidak ada di dalam ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang dan tumbuhan. Hanya ada dalam diri manusia itu sendiri. Nah, kita tahu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu adalah roh. Tidak berwujud, tidak berbentuk. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, ya, Allah kita itu pada esensinya, wujudnya itu, bentuknya itu roh. Ya, kalaupun dia di dalam perjanjian baru berwujud manusia, ya, itu adalah salah satu bentuk bagaimana supaya Allah yang berwujud roh secara esensial itu, atau bagaimana Allah yang berwujud roh dari asal muasalnya itu mudah dikenal oleh manusia, maka dia perlu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi, artinya di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya kita juga bisa menjadi, waktu Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia, supaya dia bisa langsung berkomunikasi dengan kita, tapi sekaligus juga di sisi lain, supaya kita juga bisa berkomunikasi langsung, bersentuhan langsung dengan dia. Begitulah sebenarnya kenapa manusia itu juga dirancang oleh Tuhan dengan fisik, alias dengan tubuh. Ya. Tapi yang lupa Bapak Ibu, suatu saat waktu kita dipanggil oleh Tuhan, tubuh fisik kita ini kan harus kita tinggalkan di bumi ini karena harus dimakamkan. Tetapi roh kita atau jiwa kita itulah yang akan bersama-sama dengan Allah Bapa nanti secara roh di surga. Jadi artinya apa? Ya, Allah itu sekarang sudah kembali kepada posisinya sebagai roh di surga. Dan nanti kita juga akan ada di dalam posisi yang sama waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Dan yang berikutnya perlu juga kita pahami bagaimana dengan kehendak bebas. Ya, apa artinya kehendak bebas, Bapak Ibu? Kemauan, keinginan, ya, dalam berpikir, bertindak, berkomunikasi, serta mengambil keputusan dan melakukan keputusan. Ya. Nah, ada orang bertanya begini, apa bedanya manusia dengan robot? Kalau robot tidak punya kehendak bebas, dia selalu dikontrol oleh manusia yang menciptakan. Tapi kalau manusia tidak sama dengan robot. Di mana ketidaksamaannya? Karena manusia dikasih Tuhan namanya kehendak bebas. Kemampuan berpikir, bertindak, berkata-kata, memutuskan sesuatu, termasuk melakukan sesuatu. Ya. Dan kehendak bebas ini atau kemauan ini diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Bukan untuk berbuat dosa. Bukan. Bukan untuk melawan Tuhan. Walaupun ada orang yang mengatakan begini. Loh, karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa, maka mereka jadi berbuat dosa. Karena ada juga pemahaman itu, Bapak. Jadi artinya apa? Mereka mempersalahkan Tuhan dan sekaligus menuduh Tuhan sebagai aktor intelektual kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Mereka salah. Kalaupun Tuhan berikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa, yaitu tadi kemampuan berpikir, kemampuan menganalisis, mencerna, mengkritisi, termasuk juga merancang, memutuskan, melakukan segala sesuatu. Itu niat Tuhan pada awalnya memberikan kepada Adam dan Hawa. Bukan supaya disalahgunakan oleh Adam dan Hawa untuk berbuat dosa. Untuk memakan buah terlarang itu. Bukan, ya, juga untuk melawan Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan kasih kehendak bebas itu kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, supaya manusia itu punya kemandirian. Punya keleluasaan dalam hal apa? Berpikir, bertindak dan melakukan segala sesuatu.
yang Tuhan kehendak. Jadi artinya apa? Kehendak bebas itu diberikan Tuhan kepada manusia supaya manusia bisa leluasa memuji, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan. Itu kira-kira. Nah, jadi Tuhan tidak pernah memberikan kehendak bebas kepada manusia supaya manusia itu menyalahgunakan kehendak bebas itu untuk berbuat dosa. Bukan. Kalaupun pada kenyataannya Adam dan Hawa menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada mereka, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Itu adalah dosa mereka sendiri. Saya kasih contoh analogi yang paling gampang. Ini bagi kita orang tua yang sudah punya anak. Misalkan nih, ya, anak kita fasilitasi kendaraan untuk dia bisa sekolah atau kuliah. Oke, kita beli motornya, kita kasih uang bensinnya, bahkan kita perlengkapi juga apa? Helmnya, surat-suratnya lengkap. Nah, waktu kita fasilitasi anak-anak kita dengan semua hal tadi, lalu kita percayakan mempergunakan itu. Harapan kita kan Bapak Ibu dia gunakan dengan positif kan kira-kira kan begitu ya. Tapi kalau misalkan suatu saat anak kita itu mempergunakan semua prasarana dan sarana yang kita kasih tadi, bukannya dipakai sekolah, tapi dipakai balapan liar. Apakah kita orang tua yang serta-merta menjadi orang yang pertama salah dalam hal itu? Tentu tidak dong. Karena sejak dari awalnya kita tidak pernah memfasilitasi anak kita untuk ikut balapan liar, bukan. Tapi supaya dia bisa efektif belajar, efektif kuliah kan sebenarnya. Nah itu contoh. Ya, bagaimana kehendak bebas dari Tuhan diberikan Tuhan kepada manusia. Adam dan Hawa dan kita juga loh punya kehendak bebas sekarang. Bukan untuk kita salah gunakan, tapi untuk kita pergunakan semakin efektif mengasihi, melayani, dan memuji Tuhan. Nah ini untuk mengklarifikasi pemahaman yang menuduh Tuhanlah yang menjadi aktor intelektual yang menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam jatuh dan buta. Karena mereka dikasih kehendak bebas sih. Itu salah pemahaman. Kehendak bebas itu sekali lagi Bapak Ibu diberikan Tuhan kepada manusia, Adam dan Hawa dan juga kita. Supaya kita peka. Supaya kita bisa dapat membedakan. Ini benar atau salah. Ya, ini baik atau tidak baik. Kan itu tujuan. Kalaupun kita menyalahgunakan kehendak bebas itu dengan berbuat dosa banyak, nah, dikatakan kan yang salah. Karena tidak dapat mempergunakan kehendak bebas itu secara objektif seturut dengan kemauan dan kehendak. Nah, sebenarnya ini clear buat kita tentang ya asal muasal kehendak bebas dan untuk apa kehendak bebas itu diberikan Tuhan serta bagaimana kita mempergunakan kehendak bebas itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, Adam dan Hawa adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Ini saya katakan di awal tadi. Tidak ada manusia yang lebih awal lagi diciptakan oleh Tuhan di dunia ini selain daripada Adam dan Hawa. Tidak ada. Adam dan Hawa lah yang pertama dan yang utama manusia lahir ke dunia ini. Jadi Adam dan Hawa adalah kakek nenek moyang seluruh umat manusia di dunia ini. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keluarga negaraannya. Untuk itu dalam agama-agama lain mengamini dan mengakui bahwa Adam adalah manusia pertama. Ya ada agama-agama lain yang tidak mengakui itu. Karena asal muasal start awal daripada manusia itu bilang dimulai dari Adam dan Hawa. Ya. Nah, harus juga memang kita bedakan lalu bagaimana dengan Yesus? Ya. Maksudnya dalam konteks ini adalah apakah Yesus tidak lebih dulu ya dibanding dari Adam dan Hawa? Jangan lupa Bapak, bedakan konteksnya. Dalam konteks Adam dan Hawa itu kan konteksnya manusia biasa. Oke, sebagai yang pertama dan yang paling awal. Kemanusiaan Yesus itu
adalah kemanusiaan dalam kealahan. Artinya apa? Ya, kelahiran Yesus Kristus itu pengecualian, berbeda. Ya, kelahiran Yesus Kristus yang menjadi manusia itu berbeda konteksnya dengan keberadaan Adam dan Hawa. Di mana bedanya? Itu tadi. Satu, konteks Adam dan Hawa itu kan sebagai manusia biasa. Sedangkan kemanusiaan Kristus, ya, itu dalam konteks keberadaan Allah untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Jadi kita nggak bisa menyamakan kemanusiaannya Adam dan Hawa dengan kemanusiaannya Yesus. Beda. Kemanusiaannya Adam dan Hawa itu pernah bercampur dengan dosa. Sedangkan kemanusiaannya Yesus tidak pernah tercampur oleh dosa. Sebab kelahiran Yesus itu bukan hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Tetapi Yesus itu adalah sudah dititipkan di dalam rahim Maria melalui Roh Kudus. Itu bedanya. Yang artinya jauh sebelum Adam dan Hawa itu ada, Yesus itu sudah ada dalam wujud roh di dalam diri Allah itu sendiri. Ya, Adam dan Hawa diciptakan Allah setara. Artinya kaum laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Ini yang saya singgung tadi di awal. Setara itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Yang artinya apa? Setara dengan gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan, Adam dan Hawa, laki-laki perempuan diciptakan oleh Allah dengan memiliki ya tadi arti seturut dengan gambar dan rupa Allah Bapak Ibu, punya intelek, punya kemampuan berpikir. Perempuan juga punya itu, bukan hanya laki-laki. Perasaan, bukan hanya perempuan yang punya, laki-laki, jodohnya punya. Kemauan, itu juga ada dalam diri kaum laki-laki dan perempuan. Itu kan jadi arti dari gambar dan rupa Allah salah satunya. Ya, maka di sini kita tidak boleh merendahkan ya perempuan karena mereka segambar serupa dengan Allah. Dan juga kita tidak boleh rasis terhadap ya kaum perempuan atau kaum laki-laki, nggak boleh. Maka saya katakan tadi ya budaya kita orang Batak ini saya melihat itu perlu kita kritisi, ya jangan kita amini itu. Maka dengan demikian begini Bapak Ibu ya, kalaupun kita hanya dianugerahi Tuhan anak perempuan, jangan pernah kita merasa bersalah dan berdosa kalau kita hanya dikasih Tuhan anak perempuan. Karena itu juga ciptaan Tuhan. Di dalam diri anak perempuan kita itu juga ada gambar dan rupa. Nah ini harus clear dalam pikiran kita. Ya, sama. Kalau kita nanti anak kita sudah menikah, lalu kita punya cucu. Kalau semuanya perempuan pun tetap mulia di hadapan Tuhan. Ya. Nah memang saya katakan tadi, ya saya banyak berdiskusi dengan eh, ketua-ketua adat ya. Alasan mereka mengatakan begini, Pak Tony bikin masalahnya. Kalau anak laki-laki itu enggak, bukan hanya persoalan regenerasi, tidak ada Pak Tony. Ya, kalau laki-laki tidak ada di keluarga orang Batak. Tapi persoalannya, di budaya kita orang Batak, kalau anak laki-laki nggak ada, lalu orang tuanya meninggal, gitu. Itu nggak bisa dipestain, gitu. Besar-besaran. Juga nggak bisa dimakamkan di tugu. Itu alasan mereka. Tapi saya bilang, hidup kita kan bukan hanya di dunia ini.
Hanya sementara kalau kita hidup di dunia, hidup kita paling lama di surga. Maka saya bilang, mari kita posisikan adat kita itu lebih ke orientasi dan lebih jangka panjang, yaitu apa? Surga. Karena saya bilang juga ke mereka, pernah nggak kalian alami banyak keluarga-keluarga itu orang Batak harus poligami hanya gara-gara aturan itu sih. Udah poligami pun nggak dapat-dapat juga laki-lakinya. Itu dipikirin nggak? Maka saya kasih analoginya Bapak Ibu ke mereka. Kok anak perempuan dinadi oleh suaminya? Karena anak perempuan juga bisa melahirkan laki-laki. Kau terima nggak? Nggak bisa jawab juga dia. Nah, ini penting kita pahami. Makanya doktrin manusia ini menjadi penting. Supaya kita bisa menghormati, memposisikan, ya, semua manusia laki-laki atau perempuan sama mahalnya, sama berharganya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, manusia diberikan kedudukan yang tinggi oleh Tuhan, termasuk kaum perempuan. Bukan hanya kaum laki-laki yang dikasih posisi yang tinggi di hadapan Tuhan, enggak. Perempuan juga sama kok. Buktinya apa? Adam dan Hawa loh Bapak Ibu. Dikasih kuasa oleh Tuhan apa? Lukan bumi. Atau dalam istilah lain apa? Mempergunakan, mengelola, memanfaatkan seluruh sumber daya alam, tanaman, tumbuhan, dan juga apa binatang-binatang. Itu diberikan Tuhan bukan hanya kepada Adam, tapi juga kepada perempuan. Bapak. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan sama diberikan oleh Tuhan mahkota, otoritas, menjadi raja, pemimpin, penguasa atas segala yang telah diciptakan Tuhan di muka bumi. Sama Bapak. Karena dengan konsep ini jangan kita membuat aturan baru. Ya, lebih tinggi daripada Alkitab, termasuk dari aturan budaya kita. Yang memposisikan perempuan itu lebih rendah lah. Nggak boleh, Bapak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah kok. Orang-orang tua kita tempo dulu, saking begitu rasisnya, Bapak Ibu. Seringkali hanya anak laki-lakinya yang dibiayai sekolah sampai setinggi-tingginya. Ngutang pun dilakuin tuh. Tapi kalau anak perempuannya, langsung dia bilang, udahlah, kau cukup di dapur aja kau. Itu rasis loh itu. Dan itu tidak sesuai firman Tuhan loh. Sangat tidak sesuai firman Tuhan. Kalau karena keterbatasan ekonomi, kita harus adil. Artinya, kalau untuk anak laki-laki kita berhutang untuk dia bisa sarjana. Untuk anak perempuan juga kita lakukan hal yang sama. Nah, itu namanya keadilan sosial. Jadi jangan juga saya katakan, jadi secara tidak langsung di tengah-tengah anak-anak kita, kita menciptakan rasisme itu nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Karena sama mulianya kok anak laki-laki dan juga anak perempuan kita. Diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan menjadi apa? Penguasa, menaklukkan segala sesuatu yang ada di bawah perempuan. Lain hal istilahnya kalau anak perempuan kita misalkan kemampuan intelektualnya ya tidak bisa mengikuti pelajaran itu beda cerita itu. Tapi kalau dia masih punya kemampuan, harus sama semangat kita, motivasi kita, menyekolahkan dia setinggi-tingginya. Sama seperti kita punya anak laki-laki. Jangan juga kita berpikir begini, aduh, nanti kan anak perempuan saya, kalau saya sekolah setinggi-tingginya, kan dia akan jadi istri orang, istri anak orang, bukan di keluarga saya. Ah, itu harus kita buang pola pikir itu. Itu sangat 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 salah itu. Kemana perempuan kita itu pun jadi istri suaminya. Kan kita tetap jadi orang tuanya juga kan. Dia tetap juga jadi anak kita kan Bapak Ibu. Maka harus juga kita ubah cara berpikir kita yang salah, yang menganggap begini.
Karena perempuan kita sudah nikah dengan orang lain, selesailah sudah, putuslah sudah hubungan kekeluargaan anak perempuan kita itu dengan kita orang tuanya itu salah itu. Maka saya tidak setuju dengan istilah tuhor dalam bahasa Batak. Saya nggak setuju dengan istilah kata tuhor itu. Istilah kata tuhor itu kan sebenarnya merendahkan. Apa memang apa memang bisa Bapak Ibu anak perempuan kita itu tuntas hanya dengan tuhor. Tuhor itu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu yang lain paham. Ya, meskawin lah kira-kira. Tapi agak lebih sering istilah pakai kata tuhor sih. Itu saya agak kritik, itu juga kritik juga sih. Karena istilah kata tuhor itu memberikan kesan bahwa anak kita perempuan itu sudah menjadi milik total suaminya, maka kita orang tua tidak lagi berkuasa. Kita orang tua tidak lagi punya hak. Ya, saya kira itu salah pemahaman itu. Karena kalau kita misalkan nih, Bapak Ibu ya, kita punya menantu orang terkaya di bawah kolong langit ini. Dia kasih tukor 100 triliun. Apakah itu bisa terbayar? Apakah dengan uang sebanyak itu, tukor sebanyak itu, bisa total memutuskan hubungan kita orang tua dengan anak perempuan kita? Tidak bisa. Sampai kita mati pun dari dunia ini, anak perempuan kita itu tidak pernah putus hubungannya dengan kita. Udah mati loh itu Bapak Ibu. Ya. Nah, karena saya katakan tadi, jadi saya memahami juga kenapa sebagian ya teman-teman kita orang Batak ini posisikan adat itu lebih tinggi. Saya kadang-kadang kasihan juga karena tidak paham kita, nggak mengerti. Sehingga kesalahan di dalam budaya itu yang terus-terus diwariskan kepada anak cucu. Dan itu saya